إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال تعالى في كتابه الكريم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, di suasana yang sangat sejuk ini, di hari yang penuh barakah ini, marilah kita menata hati kita, marilah kita selalu menata niat kita untuk hadir duduk di masjid tercinta ini, tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya mengharap ridhonya dan mengharap berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai niatan kita hadir ada niatan yang lain, ada niatan untuk sekedar menggugurkan kewajiban kita. Tentu jika ada terbesit seperti ini dalam hati ini, maka apa yang kita lakukan saat ini akan sia-sia, akan terasa berat, yang akhirnya tidak mendapatkan kualitas ibadah yang lebih baik. Mari kita jadikan momentum rangkaian ibadah salat Jumat ini, setiap pekan ini sebagai motivasi kita semuanya untuk meningkatkan rasa takut kita kepada Allah. Mari kita setiap saat berupaya untuk melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan senantiasa menjauhi apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi kita tercinta, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus setiap Jumat kita memperbaiki diri dalam memahami ilmu-ilmu agama melalui materi-materi khutbah yang disampaikan oleh para khatib, karena memang sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk terus berikhtiar memperbaiki kualitas diri kita ke arah yang lebih baik, untuk selalu belajar dan menuntut ilmu mulai dari ayunan sampai liang lahat kelak. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tempat yang lebih baik, status yang lebih bagi orang-orang yang memiliki ilmu, sebagaimana disebut dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan beberapa derajat. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, terkait dengan kewajiban kita untuk terus memperbaiki kualitas diri melalui berbagai macam ikhtiar, mari kita pahami ayat Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi miwal. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya, bergiliran dari depan, dari belakang. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada perlindungan bagi mereka selain Dia. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, melihat ayat ini
terdapat ayat yang sangat masyhur sekali. Sering kita jadikan ayat-ayat ini menjadi ayat motivasi untuk mengubah diri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sering kita mendengar ayat ini. Ayat ini memiliki pengertian bahwa Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum atau bangsa dari kenikmatan dan kesejahteraan menjadi binasa dan sengsara, melainkan mereka sendiri yang mengubahnya. Mengenai ayat ini, Imam At-Tabari dalam tafsirnya menjelaskan bahwa pada dasarnya semua orang itu dalam kebaikan dan kenikmatan, dan Allah tidak akan mengubah kenikmatan-kenikmatan seseorang yang sudah diberikan, yang sudah didapatkannya dari lahir, kecuali mereka mengubah kenikmatan-kenikmatan tersebut menjadi keburukan-keburukan yang disebabkan oleh perilakunya sendiri. Melihat dari ini, untuk kita sadari setiap manusia dilahirkan ke muka bumi ini dalam keadaan suci dan tentunya memiliki hak yang sama untuk mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun, perilaku-perilaku manusia itu sendiri yang dapat mengubah kenikmatan-kenikmatan yang telah dianugerahkan oleh Allah menjadi keburukan atau menjadi musibah-musibah dalam kehidupannya. Faktor perubahan ini adalah berasal dari perilaku manusia itu sendiri maupun akibat dari pengaruh orang lain. Oleh karena itu, ayat ini bisa menjadi motivasi bagi kita untuk terus berusaha, untuk terus berjuang, melakukan yang terbaik dan berusaha menjadi lebih baik untuk mempertahankan agar anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kenikmatan yang penuh barokah. Dan dengan ayat ini pula kita tidak boleh berpangku tangan dan pasrah begitu saja dengan kondisi kita saat ini, yang mungkin saat ini sangat sulit mengarungi kehidupan, banyak permasalahan-permasalahan. Tentu selama kondisi kita saat ini, selama hidup di dunia ini, kita harus selalu bersemangat untuk meraih segala impian. Kita diwajibkan untuk selalu semangat dalam berusaha dan berikhtiar sepenuh hati, dan tentunya dilengkapi dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah berikhtiar, kalau sudah bertawakal, tentu kita setiap waktu kita memohon kepada Allah untuk berdoa dengan apa yang telah menjadikan impian-impian dan harapan kita, agar Allah senantiasa memberikan kemudahan. Kalau semuanya sudah kita lakukan, maka semuanya adalah kekuasaan di tangan Allah. Kuasa mengabulkan setiap doa hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, sampai kapanpun kita harus selalu ingat bahwa setiap yang kita miliki saat ini bukan semata-mata dari usaha dan doa yang kita panjatkan, melainkan semua itu adalah rezeki yang Allah berikan kepada semua hambanya. Doa adalah wasilah dari apa yang kita dapatkan. Jadi jangan pernah menyandarkan doa saja atau mengandalkan usaha kita saja. Doa, usaha atau ikhtiar, kemudian bertawakal adalah sesuatu yang harus kita lakukan setiap saat. Lalu apa manfaat doa sebenarnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'min ayat 60, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkannya. Doa adalah perintah Allah. Ketika kita patuh kepadanya, maka akan tercatat sebagai sebuah ibadah. Kadang dalam doa kita mengharap A, ternyata Allah memberikan B. Kadang kita memohon, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berikanlah aku B, tetapi Allah memberikan hal yang lain. Tentu ini sangat mengecewakan karena kita sebagai manusia biasa. Tapi ingatlah wahai saudaraku, bahwa apa yang kita lihat, yang kita rasakan, yang kita miliki amanah dari Allah ini sesungguhnya sesuatu yang paling indah, sesuatu anugerah yang paling pas, yang paling baik untuk kehidupan kita saat ini. Berikhtiar, berdoa, dan bertawakal adalah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam
kehidupan kita sehari-hari. Dalam surat Al-Imran ayat 159, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Jadi memang ikhtiar, doa dan tawakal adalah suatu 3-in-1, menjadi satu yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Tawakal memiliki peran penting dalam kehidupan ini, terutama terkait dengan usaha dan doa kita, agar kehidupan kita benar-benar bisa merasakan kenikmatan hidup ini. Ingatlah, setiap usaha ada hasil atau tidak ada hasil. Ini sebuah pasangan dalam kehidupan. Semuanya adalah sebagai motivasi kepada kita semuanya, agar setiap saat mampu meningkatkan diri kita untuk setiap saat selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya yang hadir di masjid tercinta ini digolongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang-orang yang muttaqin, sukses dunia akhirat dalam segala yang kita upayakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.